Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Prima telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk dapat memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, memperkenalkan, saya Muhammad Iqbal Riyaldino dengan NIM 2310 95256 dari kelompok satu dan beranggotakan, pertama itu ada rekan Gizi. Saya Kezi Arif Fadila dengan NIM 2310951010 dari kelompok satu. Lanjut. Izin Ibu dan teman-teman, saya Dio Sebralosi dengan NIM 2310951018. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Khalid Karhi dengan NIM 2410952028 dari kelompok satu. Baik, kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul makalah itu Dilema Demokratisasi Lahan, Analisis Konflik Tanah Ulayat dalam Penegakan Hukum dan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat. Baik, untuk bagian A itu akan dijelaskan oleh Desi Arifadilah. Kepada Desi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk poin yang pertama itu adalah yang A, mengapa penegakan hukum di tanah wilayah itu menjadi penting. Nah, penegakan hukum di konteks pembangunan jalan tol pada Pekanbaru bukan sekedar masalah teknis agraria, melainkan fondasi bagi keberlangsungan demokrasi keadilan sosial di Sumatera Barat. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa penegakan hukum di tanah wilayah itu penting. Nah, untuk yang pertama itu adalah kepastian hukum atas hak milik komunal atau tanah wilayah. Nah, pada dasarnya hukum di Indonesia itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak wilayahnya telah diamanatkan oleh konstitusi. Nah, itu tuh berdasarkan pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Nah, penegakan hukum ini juga menjadi sangat mendesak untuk memberikan kepastian bahwa status harta pusaka tinggi ini di Minangkabau tidak hilang begitu saja atau beralih fungsi tanpa legalitas yang jelas. Tanpa penegakan hukum yang kuat, tanah ulayat yang rentan diklaim secara sepihak oleh oknum tertentu. Nah, yang pada akhirnya nanti akan menghancurkan tatanan sosial atau kaum yang memiliki sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, secara sosial dan budaya, penegakan hukum di Indonesia ini juga hukum di sini juga berfungsi sebagai proses validasi identitas dan martabat masyarakat lokal tentunya. Nah, bagi masyarakat Minangkabau, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang bisa diperjualbelikan dengan mudah, melainkan itu merupakan pakaian dan harga diri bagi sebuah kaum. Nah, kehilangan tanah tanpa proses hukum yang benar dan adil sama saja dengan menggagalkan identitas kaum tersebut di tengah masyarakat nagari. Nah, oleh karena itu, hukum harus preskriptif yang akurat agar masa depan sisa lahan layak yang tidak terpakai untuk pembangunan tol itu tetap memiliki kekuatan hukum yang dilindungi dan tidak menjadi sasaran empuk para spekulan tanah. Nah, ditinjau dari aspek pembangunan, penegakan hukum yang memberikan kepastian status lahan akan sangat menentukan kecepatan progres fisik di lapangan. Nah, kasus tol Padang Cincin ini yang sempat berhenti di selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ketidakjelasan status hukum di tanah wilayah adalah bom waktu bagi kontraktor dan pemerintah. Nah, apabila status hukum tanah belum clear, namun pembangunnya dipaksakan, maka akan muncul penolakan fisik ya, dari warga yang merasa hak dirampas. Nah, dengan adanya penegakan hukum yang mengakui hak komunal, pemerintah dapat membangun dengan rasa tenang dan masyarakat pun dihargai karena hak koordinatifnya mereka diakui secara administratif oleh negara. Nah, dari situ yang kedua itu adalah legislatif proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Nah, di sini itu ya dibahasnya pada UU nomor 2 tahun 2012 yaitu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan nanti hingga pelaksanaan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Eh,
Nah, penegakan hukum dalam kasus tol Padang Senjing ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa instansi yang memerlukan tanah tidak melompati prosedur hukum demi mengejar target presentasi pengerjaan. Nah, apabila prosedur ilegal ini diabaikan atau dilakukan secara tergesa-gesa, maka akan muncul celah bagi terjadinya malpraktik administrasi dan pelanggaran prosedur tentunya. Nah, penegakan hukum di sini berperan sebagai fungsi pengawasan atau kontrol agar tidak ada tahapan yang dimanipulasi oleh oknum pelaksana seperti pemalsuan daftar hadir, musyawarah, ataupun intimidasi halus agar warga segera mendatangani surat pelepasan haknya. Nah, selain itu, legislasi proses ini juga berkaitan dengan akuntabilitas keuangan negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan sebagai ganti rugi harus didasarkan pada penegakan hukum memastikan bahwa penerima ganti rugi adalah benar-benar pemilik atau pemegang hak yang sah menurut hukum adat dan negara. Nah, yang ketiga itu ada perlindungan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, urgensinya penegakan hukum ini yaitu terletak pada perlindungan hak ekonomi warga, di mana tanah di jalur padang secicin mayoritas itu adalah lahan produktif dari sawah dan perkebunan yang menjadi sumber dari masyarakat utama di sekitar situ. Nah, jadi penegakan hukum ini melalui lembaga bernilai harga tanah atau appraisal harus dipastikan bekerja secara independen dan adil. Namun hukum di sini berfungsi sebagai menjamin bahwa nilai ganti rugi yang diberikan itu mencakup nilai pemulihan ekonomi, bukan hanya nilai fisik tanah per meter, sehingga warga tidak jatuh miskin setelah lahan mereka dilepaskan untuk jalan tol. Nah, selain aspek ekonomi, terdapat juga hak sosial budaya yang harus dilindungi hukum, seperti perkebunan, kaum ataupun situs-situs adat yang berada di jalan tol tersebut. Nah, penegakan hukum mewajibkan pemerintah untuk melakukan relokasi atau kompensasi khusus yang manusiawi jika aset-aset sakral tersebut harus dipindahkan. Nah, tanpa penegakan hukum yang mendetail pada aspek-aspek mikro ini, pembangunan infrastruktur hanya akan meninggalkan luka sosial dan konflik kepanjangan yang merugikan tatanan hidup bermasyarakat di Sumatera Barat. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa tentang mengapa tanah jalur tol ini sangat penting dikarenakan mungkin masyarakat di sana belum merasakan bahwa di sekitar sana bahwa tanah mereka yang hasil sawah ataupun perkebunan mereka yang akan digunakan untuk sebagai jalan tol. Di mana kita tahu bahwa untuk melakukan pembuatan jalan tol itu mungkin untuk ganti rugi biaya yang digunakan itu mungkin kalau kita bisa melihat dari undang-undang itu mungkin tidak setimpal dengan yang masyarakat dapatkan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gizi untuk telah memaparkan poin A. Selanjutnya itu yang poin B akan dijelaskan oleh Khalid. Kepada Khalid disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya itu poin B, yaitu faktor-faktor penghambat penegakan hukum Indonesia di tanah ulayat. Hambatan dalam penegakan hukum di kasus ini sangat kompleks, melibatkan dimensi regulasi, birokrasi, hingga struktur sosial masyarakat lokal. Yang pertama ada dualisme dan disharmoni antar regulasi. Hambatan paling mendasar dalam penegakan hukum pada kasus tol ini adalah adanya benturan paradigma antara hukum agraria nasional atau UUPA yang bercorak individual formal dengan hukum adat Minangkabau yang bercorak komunal informal. Di satu sisi, negara melalui BPN menuntut bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah atau SHM sebagai syarat mutlak pencairan ganti rugi guna menghindari audit keuangan yang bermasalah. Di sisi lain, mayoritas tanah ulayat di Sumatera Barat tidak memiliki sertifikat dan hanya didasarkan pada pengakuan lisan antar generasi atau surat pernyataan adat yang tidak terdaftar di sistem digital BPN. Ketidakcocokan administratif ini membuat proses hukum seringkali macet total di meja birokrasi. Kondisi disharmoni ini diperparah dengan lemahnya implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dalam menghadapi aturan teknis kementerian. Meskipun secara daerah tanah ulayat diakui
namun adat berhadapan dengan aturan operasional pengadaan tanah jalan tol. Posisi hukum adat seringkali tersubordinasi, terobsordinasi. Aparat penegakan hukum di lapangan seringkali ragu untuk membuat terobosan hukum karena takut melanggar aturan administrasi negara yang kaku. Akibatnya, hukum adat dianggap sebagai hambatan pembangunan. Padahal kegagalan sinkronisasi regulasi inilah yang sebenarnya menjadi penghambat utama penegakan hukum yang adil. Dampaknya secara luas adalah munculnya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi masyarakat adat. Warga yang merasa dipaksa untuk mengikuti standar hukum negara yang asing bagi mereka. Sementara mereka mempertahankan status tanah tersebut sebagai milik kaum. Proses pengurusan sertifikat yang memakan waktu lama dan biaya tambahan akhirnya menghambat laju proyek tol. Selama dua sistem hukum ini tidak berdamai, melalui jembatan regulasi yang kuat, penegakan hukum di wilayah Sumatera Barat akan selalu menemui jalan buntu yang serupa di setiap proyek infrastruktur lainnya. Yang kedua yaitu kompleksitas struktur pengambilan keputusan di tingkat kaum. Faktor penghambat sosiologis yuridis yang sangat signifikan dalam kasus tol Padang Sincin adalah struktur pengambilan keputusan di dalam kaum Minangkabau yang sangat demokratis namun rumit. Berdasarkan filosofi Bajanjang naik, Batanggo turun, pelepasan tanah ulayat harus disetujui secara bulat oleh seluruh anggota kaum, mulai dari Niak Mama hingga seluruh kemanakan. Masalah muncul ketika ada anggota kaum, terutama mereka yang berada di perantauan, tidak memberikan restu atau merasa tidak mendapatkan pembagian yang adil. Dalam hukum adat Minang, satu suara penolakan dari anggota inti kaum dapat membatalkan kesepakatan kolektif, sehingga proses pelepasan hak menjadi lumpuh secara hukum adat. Ketidakpastian di internal kaum ini seringkali bermuara pada gugatan perdata di peradilan negeri. Ketika sebuah lahan sedang dalam status objek sengketa di pengadilan, secara hukum pemerintah tidak diperbolehkan melakukan aktivitas konstruksi atau membayar ganti rugi sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Mengingat proses peradilan di Indonesia bisa memakan waktu hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, maka segmen di jalan tol tersebut akan mengkerak dalam waktu yang sangat lama. Kerumitan silsilah keluarga dan perebutan pengaruh di dalam kaum seringkali menjadi senjata yang menghambat penegakan hukum pengadaan tanah. Selain itu, posisi Nenek Mama sebagai pemegang otoritas adat seringkali berada dalam tekanan hebat antara tuntutan warga kaumnya dan desakan pemerintah. Yang ketiga ada kehadiran mafia tanah dan spekulan. Hambatan non-teknis namun sangat merusak adalah keterlibatan mafia tanah yang mencoba menunggangi proyek strategis nasional ini. Spekulan seringkali muncul dengan membawa dokumen-dokumen lama atau surat pernyataan yang diragukan keabsahannya untuk mengklaim lahan-lahan kosong di jalur rencana tol. Hal ini menciptakan tumpang tindih klaim antara pemilik asli dengan pihak luar yang sengaja mencari keuntungan. Kondisi ini memaksa aparat penegak hukum dan Satgas Mafia Tanah untuk bekerja ekstra keras melakukan investigasi mendalam yang menyita waktu dan sumber daya. Selain itu, praktik mafia tanah ini seringkali melibatkan oknum di tingkat desa atau nagari hingga instansi terkait yang memanipulasi data fisik tanah untuk menaikkan harga atau mengalihkan hak bayar kepada orang yang salah. Penegakan hukum menjadi terhambat karena aparat harus memilih mana konflik murni masyarakat adat dan mana konflik yang diciptakan oleh spekulan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kalian. Selanjutnya itu poin C, itu tantangan dan peluang penegakan hukum Indonesia di tanah ulayat. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks ketika berhadapan dengan konflik agraria, khususnya terkait tanah ulayat di Sumbar. Kasus pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru menunjukkan secara empiris adanya tarik-menarik antara kepentingan pembangunan infrastruktur nasional dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme mediasi antara nilai demokrasi, keadilan sosial, dan efisiensi pembangunan. Pertama itu, tantangan penegakan hukum. Yang pertama, terdapat dualisme sistem hukum antara hukum negara dan hukum adat. Tanah wilayah di Sumbar diatur berdasarkan prinsip adat Minangkabau yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah. Penegakan hukum agraria melibatkan banyak aktor seperti pemerintah daerah, BPN, serta aparat penegak hukum. Lalu yang ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Masyarakat adat sering memandang bahwa hukum negara cenderung berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan.
bukan pada perlindungan hak tradisional. Lalu yang keempat itu keterbatasan regulasi dalam mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Regulasi yang ada cenderung menekankan aspek prosedural seperti mekanisme pembebasan lahan dan kompensasi finansial. Lalu yang kelima, tekanan pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, peluang penegakan hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang strategis untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Pertama, penguatan pengakuan hukum terdapat terhadap masyarakat adat. Putusan Mahkamah MK terkait hutan adat telah membuka ruang bagi pengakuan yang lebih luas terhadap hak wilayah. Jika diimplementasikan secara konsisten, hal ini dapat menjadi dasar normatif untuk menyelesaikan konflik agraria secara lebih adil. Yang kedua, penerapan pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan. Penegakan hukum yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai objek, bukan objek. Ketiga, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat. Penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum adat dan dinamika sosial lokal. Lalu yang keempat, inovasi dalam skema kompensasi. Penegakan hukum tidak harus terbatas pada ganti rugi finansial. Alternatif seperti kompensasi berbasis komunitas, penyediaan lahan pengganti, atau program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Kelima, peran pemerintah daerah sebagai mediator. Pemerintah daerah memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat adat. Dengan memanfaatkan posisi ini, pemerintah dapat berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan kepentingan lokal. Lanjut, yang ketiga, analisis kritis. Kasus pembangunan Tol Padang Cincin menunjukkan bahwa pengakuan penegakan hukum di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan legal formal. Pendekatan ini kurang efektif dalam konteks masyarakat plural yang memiliki sistem nilai yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju pendekatan hukum yang responsif. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan legal pluralism. Teori ini mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus mampu mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat secara harmonis. Jadi kesimpulannya itu, penegakan hukum di Indonesia dalam konteks konflik tanah wilayah menghadapi tantangan struktural, normatif, dan sosial. Kasus Teluk Padang baru ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat menjadi faktor utama penghambat. Namun terdapat peluang besar untuk memperbaiki kondisi ini melalui penguatan pengakuan hak adat, pendekatan partisipatif, reformasi, kelembagaan, dan inovasi kebijakan. D. Baik. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lanjutkan kepada Dio. Kepada Dio, disilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia di tanah ulayat. Secara normatif, sistem penegakan hukum Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat 3, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan hak masyarakat adat, Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3, UUD 1945 menjadi dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, di mana pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU PA, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Nah, selain itu, sistem penegakan hukum Indonesia juga ditopang oleh undang-undang sektoral yang mengatur pelaksanaan pembangunan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan hak atas tanah demi kepentingan umum. Nah, dengan demikian, sistem penegakan hukum Indonesia memperlihatkan adanya keseimbangan normatif antara perlindungan hak warga negara dan kewenangan negara untuk menjalankan pembangunan nasional. Namun, secara struktural dan kultural, sistem penegakan hukum Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat adat. Struktur hukum negara yang bersifat formal dan administratif seringkali tidak sejalan dengan struktur sosial masyarakat adat yang berbasis musyawarah dan kepemilikan komunal.
Nah, selanjutnya itu bagian E itu penerapan penegakan hukum di Indonesia dalam kasus jalan tol Padang Pekanbaru atau Padang Cicincin. Penerapan penegakan hukum dalam pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru merupakan contoh konkret bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja dalam situasi konflik agraria. Proyek ini ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional sehingga negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pengadaan tanah demi kepentingan umum. Namun lahan yang digunakan sebagian besar merupakan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau yang secara tradisional dikuasai secara komunal dan tidak selalu tercatat dalam sistem administrasi pertahanan negara. Nah, dalam pelaksanaannya negara menetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai dasar utama penegakan hukum. Nah, namun dalam praktiknya, penerapan penegakan hukum tersebut menimbulkan persoalan sosial dan kultural, di mana mekanisme pengadaan tanah lebih menekankan pada kepemilikan individual dan bukti formal, sementara tanah ulayat dikuasai secara kolektif oleh kaum atau nagari. Nah, selain itu, musyawarah yang dilakukan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah adat, karena keputusan akhir tetap berada di tangan negara. Nah, ketika mekanisme konsinyasi digunakan, masyarakat adat memandangnya sebagai bentuk pemaksaan hukum meskipun secara formal sah menurut undang-undang. Nah, penerapan penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum negara lebih menitik beratkan pada kepastian hukum dan percepatan pembangunan daripada keadilan substantif bagi masyarakat adat. Meskipun memiliki legitimasi yuridis, penegakan hukum tersebut kurang memiliki legitimasi sosial sehingga memicu resistansi dan juga konflik berkepanjangan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu bagian E, bagaimana upaya penegakan hukum agar warga negara terlindungi hak-haknya. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah sinkronisasi regulasi dan kepastian hak milik komunal. Oke, next. Nah, hambatan mendasar dalam kasus ini adalah adanya benturan paradigma antara hukum agraria nasional yang bercorak individual formal dengan hukum adat Minangkabau yang bercorak komunal informal, di mana pengakuan konstitusional yang operasional, penegakan hukum harus mengimplementasikan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 secara konkret untuk menjamin eksistensi tanah komunal agar tidak hilang akibat proyek pembangunan nasional. Nah, jembatan administrasi di mana digital versus tradisional itu pemerintah perlu menciptakan tertib administrasi yang mampu menyinkronkan struktur adat Minangkabau ke dalam bingkai hukum nasional untuk mengatasi gap antara persyaratan digital BPN dengan realitas kepemilikan oral tradisional. Nah, itu yang ketiga itu pemetaan partisipatif sebagai alat bukti. Yang keempat itu validasi identitas dan juga martabat. Nah, langkah kedua itu perlu dilakukan penegakan prosedur pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di mana itu ada beberapa poin. Yang pertama itu transparansi dan sosialisasi di dialogis. Di mana setiap warga terdampak wajib mendapatkan informasi utuh melalui dialog dua arah, bukan sekedar pemberian informasi sepihak yang bersifat instruksional atau menekan. Yang kedua itu fungsi pengawasan dan kontrol ketat. Lalu yang ketiga adanya perlindungan hak partisipasi dan yang terakhir itu akuntabilitas keuangan negara. Next. Nah, angka ketiga itu ada perlindungan hak ekonomi dan juga sosial budaya, di mana urgensi penegakan hukum juga terletak pada perlindungan hak ekonomi warga yang mayoritas bergantung pada lahan produktif seperti sawah atau perkebunan. Yang pertama itu independensi lembaga penilai. Hukum bertugas menjamin bahwa lembaga penilai harga tanah bekerja secara independen dan adil. Yang kedua itu kompensasi nilai pemulihan ekonomi. Penegakan hukum itu menjamin bahwa nilai ganti rugi mencakup nilai pemulihan ekonomi, bukan hanya fisik tanah per meter. Lalu yang tiga itu relokasi aset sakral yang manusiawi. Hukum wajib
mewajibkan pemerintah untuk melakukan relokasi atau kompensasi khusus yang manusiawi jika proyek harus melewati makam kaum ataupun situs-situs adat. Yang keempat, mitigasi hambatan sosial logis dan mafia tanah. Penegakan hukum harus mampu mengurai kompleksitas pengambilan keputusan internal masyarakat adat serta gangguan dari pihak ketiga, di mana diperlukan mediasi konflik internal antar dengan kaum, lalu diperlukan perlindungan bagi pemangku adat, dan juga pemberantasan mafia tanah secara tegas. Next. Mungkin sekian dari saya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dio. Dengan berakhirnya poin ke terakhir ini, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok satu, jika ada kata kelompok satu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.